Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari kita lihat dan pahami apa aja yang ada di paradigma interpretif. Mari kita bahas mengenai pengertian paradigma interpretif. Paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu hal secara khusus tentang suatu realitas. Paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejalanya bersifat timbal balik, atau dapat dikatakan sebagai reciprocal, bukanlah suatu kausalitas. Tokoh-tokoh yang ada di dalam paradigma interpretif. Ini dia merupakan tokoh-tokoh yang ada pada paradigma interpretif. Yang pertama ada Burroughs Morgan pada tahun 1979, ada Chuah pada tahun 1988 dalam Jahumri 2011 volume 2, terus kemudian ada Ihsan dan Suprasto pada tahun 2008, dan yang terakhir ada Wei Feng Chua pada tahun 1998 merujuk kepada tradisi intelektual yang berakar pada gagasan para filsafat idealis. Mari kita bahas ciri-ciri paradigma interpretif. Paradigma interpretif. Ciri-ciri dari paradigma ini adalah sudut pandangnya atas ilmu sosial yang nominalis, anti-positivis, voluntaris, dan ideografik. Ciri lainnya yang terdapat dalam paradigma ini adalah dalam asumsi ontologis. Mereka mengesampingkan kepentingan langsung dalam isu-isu yang terlibat seperti debat konflik. Nah, dalam paradigma ini, teori yang sangat amat berkaitan dengan paradigma interpretif itu ada teori interaksionalisme simbolis. Jadi maksud dari teori ini adalah harus ada interaksi yang diperlukan sehingga memerlukan observasi bagaimana peneliti masuk ke dalam objek secara langsung tidak bisa berjarak. Jadi dalam hal ini tidak ada jarak antara peneliti maupun orang yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh tidak bersifat subjektif dan tetap objektif pada saat akhir pengumpulannya. Amazing! Ini dia beberapa dimensi paradigma interpretif mulai dari sisi ontologinya, aksiologinya, epistemologinya. Dapat kita ketahui dalam dimensi ontologinya, paradigma interpretif ini melihat tentang suatu realitas itu bersifat sosial. Dalam dimensi ini beranggapan bahwa pengungkapan realitas itu tidak dapat dilakukan hanya dalam satu kali penelitian. Dalam sisi epistemologinya pun, hubungan peneliti dengan objek yang diteliti itu biasanya bersifat interaktif, dikarenakan adanya hubungan sosial di antara satu sama yang lain. Dan yang terakhir, pada dimensi aksiologinya di paradigma ini, merupakan teori yang bebas nilai. Metodologi pada paradigma ini. Yang selanjutnya, metodologi penelitian paradigma ini harus bersifat terbuka dan bebas, dapat dilakukan secara wajar, serta dalam pengungkapan fenomena harus diungkapkan secara keseluruhan. Yuk intip contoh kasusnya. Analisis semiotika. Analisis semiotika merupakan metode yang paling dasar. Cara kerjanya adalah mengamati tanda, icon, indeks, maupun simbol dengan tujuan untuk menemukan makna-makna dalam suatu kalimat. Last but not least, contoh kasus yang terakhir adalah feminisme. Feminisme yang dalam hal ini memiliki pandangan mengenai persamaan gender antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan juga tidak bisa direndahkan karena perempuan pun bisa melakukan sesuatu hal yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi, analisis yang dihasilkan dari paradigma interpretif terkait pandangan feminisme ini adalah dari adanya paradigma interpretif ini, si feminisme ini muncul. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena di dalam paradigma interpretif ini menyatakan manusia harus melihat sesuatu dari segala macam sudut pandang. Oleh karena itu, dengan pandangan yang berbeda-beda, ada yang beranggapan bahwa semua perempuan itu bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki juga. Jadi bukan cuma mengurus rumah tangga saja. Jadi sudah tidak ada lagi mindset bahwa laki-laki doang yang hanya dapat melakukan ini itu pekerjaan berat. Tapi dalam hal ini perempuan pun bisa melakukan apa hal yang dilakukan oleh laki-laki juga. Contohnya dalam suatu perusahaan. Jadi dalam hal ini bukan hanya laki-laki saja yang dapat dijadikan sebagai pemimpin. Wanita juga mampu loh untuk memimpin suatu perusahaan.
Seperti itu guys, analisis paradigma interpretifnya mengenai kasus feminisme. Nah, selanjutnya kita akan analisis ke dalam analisis semiotika. Kira-kira apa aja ya tanda-tanda yang dapat kita temukan dalam kasus feminisme ini di dalam analisis semiotika? Yuk kita simak. Dalam kasus ini, tanda-tanda yang muncul dapat kita lihat dalam kalimat yang menyatakan bahwa perempuan tidak dapat direndahkan. Sekian, terima kasih.